Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal itu loh yang melarang drain oli pakai pakai semprotan, pakai apa? Apa sih jenenge vakum? Bukan vakum. Pakai angin kuat itu loh, pakai kompresor. Jadi melarang drain pakai apa jenenge? Angin kompresor. Angin yang ya tekanannya sangat tinggi. Ya, yang bahasan itunya sih ya itu argumentatif lah ya. Ya, lagi-lagi sumbernya dari asumsi. Asumsi yang ditumpuk-tumpuk faktanya. Jadi memang benar bahwa kompresor itu bisa apa jenenge ada airnya. Di dalam kompresor bisa ada airnya, itu benar. Tapi terus berasumsi bahwa semua angin yang keluar dari kompresor itu ada airnya, nah itu ya salah. Ya tergantung dari posisi angin keluarnya. Mau ditaruh bawah apa atas itu? Kalau taruh atas ya enggak. Karena ya itu angin kompresor yang sama dipakai untuk mengeringkan CVT, mengeringkan throttle body, mengeringkan injektor, sensor-sensor, untuk membersihkan filter bensin, filter udara, pompa bensin, macam-macam lah ya. Kalau misalnya angin kompresor itu ada airnya, maka nggak cuma oli saja yang nggak boleh, nggak cuma drain oli saja yang nggak boleh pakai kompresor. Waktu servis pun ya harusnya nggak boleh. Tapi kan faktanya apa? Membersihkan filter bensin yang habis diservis, yang habis dicuci gitu, ya pakai kompresor. Membersihkan pompa bensin, ya pakai angin kompresor. Jadi ya kalau soal angin kompresornya sendiri berlebihan lah ya. Sampai ngomong ada airnya. Kecuali angin kompresornya ditunjukkan ke arah tembok atau lantai gitu ya, kelihatan basah, nah itu baru. Tapi kan ya nggak didemokan seperti itu. Jadi ya itu kurang valid. Lagi pula ada air di oli, kalau kandungannya sedikit itu no problem loh aslinya, nggak masalah. Baru kalau airnya banyak itu masalah. Kalau sedikit itu nggak masalah. Karena ya memang namanya mesin ya. Proses pembakaran itu ada H2O-nya lah ya. Ada H2O itu yang perlu diperhatikan. Dan masalah air itu terutama terjadi di negara musim salju itu ya, musim dingin. Ada air di oli itu wis normal. Jadi mesin itu ya sebenarnya masih tahan lah kalau pakai oli yang ada airnya. Yang penting levelnya nggak sampai tingkat sekian gitu ya. Untuk menguji air yang ada di oli juga bisa. Caranya adalah di plat yang panas ya, terus kemudian panasnya berapa? 300 derajat atau berapa ya. Kalau sampai ada bunyi peletuk-peletuk, ada sampai wih banyak, nah itu kandungan airnya nggak bisa ditolerir ya. Kalau sampai cuma sedikit tok no problem, kalau banyak dianggap masalah. Dan untuk menghilangkan air dari mesin itu adalah caranya mesin dipakai jalan agak lama sampai mesinnya panas.
Nah, itu bisa menghilangkan air di mesin. Jadi ada caranya sendiri. Walau itu seandainya ya pakai apa jenenge? Pakai angin kompresornya agak lembab gitu, no problem, karena bisa dengan mudah dikeluarkan, tinggal dipakai kendaraannya. Toh Indonesia ini panas ya. Lebih banyak yang mengalami kepanasan daripada yang kedinginan. Dan yang kalau kedinginan pun nggak tahu bahwa di oli mesinnya ada airnya. Ya tentu ya, kalau ada air di apa jenenge, di kompresornya, masa ya orang nggak tahu. Disemprotkan ke tangan basah lah, ya harusnya sudah curiga. Tapi kan angin kompresor udah biasa untuk misalnya mengeringkan tangan gitu ya. Ya jelas nggak ada kan ya. Kalau sampai ada apa, sampai beneran menghasilkan air ya sudah tahu dari awal-awal lah ya. Nah ini loh, ada hal yang menurut penulis jauh lebih penting daripada angin kompresor ada airnya, yaitu di waktu demo drainnya itu olinya super sangat hitam sekali, sangat-sangat hitam sekali. Terus olinya ketika apa jenenge dikeluarkan dari botolnya itu anu ya, keruh ya. Yang keruh dulu lah. Oli keruh ini perlu dicurigai ya. Perlu dicurigai, jangan-jangan ini oli membeku kalau pas suhu dingin. Itu yang anu ya, perlu diwaspadai. Karena ya selama ini penulis cuma nemui oli yang keruh itu cuma di oli total impor. Selain itu nggak pernah. Di suhu berapapun bening. Bahkan oli mesran pun ya, yang power point-nya termasuk paling rendah, penulis masukkan kulkas ya nggak beku, tetap encer. Jadi ya apa, oli Yamalub ya yang dipakai. Oli Yamalub itu makin mencurigakan lah. Penulis sayangnya nggak akan lagi beli Yamalub karena ya nggak kepake ya. Kalau ya oli puluhan ribu, ratusan ribu kepake cuma 2 hari 3 hari, tapi kan ya masih kepake lah, daripada yang ya penulis takut sekali rusak. Nah yang oli hitamnya itu, kok bisa setaraf influencer ganti olinya hitam kayak gitu? Apa pembelaan dia? Kan katanya pingin kondisi yang terbaik. Tapi mengapa ganti oli nunggu hitam dulu? Mungkin ada yang ngomong bahwa oli hitam itu sebenarnya masih bagus. Lah, wong kelas influencer kalau apa modif motor sampai puluhan juta, pakai tuas rem, pakai selang rem, pakai cakram, pakai master rem, mesin juga katanya 200 cc, knalpot pakai apa WRX gitu ya, suspensi YSS. Tapi lah kok olinya gantinya sampai hitam kayak gitu? Terserah dengan standar macam apapun ya. Oli sudah hitam itu artinya oli yang sudah nggak layak pakai, sudah habis masa pakainya. Mungkin ada yang ngomong olinya masih baik, tapi kan ya di mana-mana oli sudah hitam itu sudah wajib diganti. Ganti oli, ya jangan pernah sampai olinya hitam kelam. Coklat masih oke lah, kalau sudah hitam itu artinya telat, tidak.
Dan itu di videonya demonya Bro Devianto Wahyu terlihat bahwa olinya itu hitam gelap. Nah ini yang nggak masuk akal ya. Harusnya mau oli macam apapun, ganti oli jangan sampai betul-betul jadi hitam lah. Karena hitam itu wis ciri mulai terbentuknya kerak, ciri olinya teroksidasi, ciri olinya sudah rusak. Jadi ya kalau sudah ciri oli rusak, jangan dipasangkan terus, make ganti. Kalau misalnya pas ganti 2000 km sudah hitam ternyata, ya berikutnya jangan 2000 km, berikutnya 1000 km lah. Kalau 1000 km ternyata hitam juga, 500 km 500 km sudah hitam juga, 200 km diperpendek lah masa pakai olinya. Atau strategi yang lebih benar lagi, lebih tepat lagi adalah ganti merek oli. Sudah tahu olinya hitam seperti itu, maka penyakitnya pasti akan muncul ya. Pasti akan terjadi. Hitamnya oli itu sudah tanda-tanda keausan parah. Kalau misalnya diterus-teruskan, jangan heran kemudian, oh harus ganti rock roller, oh harus ganti bearing crankshaft, oh harus ganti seal valve. Karena ya kalau oli sudah hitam tersebut terus bikin aus pada mesin, akan terjadi pertama fuel dilution, penyakit fuel dilution. Habis itu vampir oli. Kalau sudah vampir oli, wes fatal sudah. Kalau nggak ganti part, wes bakal resiko rusak mesin jauh lebih besar. Tapi ya wes kayak begitulah faktanya. Daripada pusing-pusing soal apa jenenge, membersihkan pakai kompresor atau enggak, perhatikan dulu warna olinya. Drain terserahlah mau pakai apapun, yang penting kalau ngisi oli jangan sampai kurang, berlebih juga jangan terlalu berlebihan. Jadi mungkin ada yang pakai disedot gitu ya. Oh disedot lebih aman, nggak pakai vakum, nggak pakai angin kompresor ini, nggak ada kemungkinan ada airnya. Tapi kadang orang saenake di drainnya pakai di vakum, tapi nggak diperhitungkan bahwa kalau pakai vakum jumlah oli yang keluar itu terlalu banyak sehingga yang dimasukkan ke mesin juga harus lebih banyak. Kalau biasanya 800 ml ya harus dikasih 1 liter. Yang penting jangan sampai berkurang, jangan sampai terlalu sedikit oli. Dari pabrikan juga sudah menyediakan meteran dipstick ditutup oli, disesuaikan itu. Wes. Jadi yang lebih penting adalah olinya itu loh, jangan sampai ya kalau di drain sampai hitam kayak begitu. Terus volume olinya yang pas. Ya wes itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.